Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tema-tema di bidang bisnis. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita telaah yaitu tentang manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan ini adalah suatu metode untuk melakukan pengaturan terhadap aktivitas penyimpanan dan juga pengeluaran barang yang terjadi di dalam gudang. Maka kalau kita berbicara tentang manajemen pergudangan ini, maka terdapat beberapa hal yang memang harus mendapatkan perhatian manakala suatu perusahaan menerapkan suatu manajemen pergudangan dengan baik. Adapun hal-hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian, di antaranya yang pertama adalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saat barang masuk ataupun keluar. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menghindari adanya ketidaksesuaian secara kualitas maupun secara kuantitas, yang mana tentunya ini dapat mengakibatkan adanya retur pembelian dan juga retur penjualan. Di samping itu, pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam proses pencatatan barang yang akan masuk ataupun keluar. Ini yang pertama. Kemudian hal kedua yang perlu juga mendapatkan perhatian dari para pelaku bisnis, utamanya dalam manajemen pergudangan, adalah melakukan stok opnam. Kegiatan stok opnam ini merupakan suatu upaya untuk melakukan kontrol terhadap barang yang ada di dalam gudang. Sekaligus juga dimaksudkan untuk dilakukannya penyesuaian dengan pencatatan yang ada. Kemudian yang perlu juga diperhatikan dalam manajemen pergudangan adalah administrasi barang. Administrasi barang ini juga meliputi tentang penerimaan barang, menyangkut tentang penyimpanan barang, dan juga menyangkut tentang pengembalian barang. Administrasi barang ini juga teramat perlu untuk digunakan manakala ada stok opnam yang biasanya dilakukan setiap bulan, serta ini tentunya akan sangat dimanfaatkan dalam rangka auditing oleh perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu demand management. Demand management ini merupakan suatu metode guna menentukan jumlah kebutuhan persediaan agar perusahaan dapat memenuhi permintaan
pelanggan. Dan juga perusahaan tidak akan kekurangan bahan baku ataupun bahan setengah jadi saat mendapatkan permintaan di dalam suatu pesanan yang jumlahnya cukuplah besar. Demand management ini juga teramat krusial agar barang yang ada di dalam gudang tidak terlalu banyak dan tetap proporsional dengan perkiraan permintaan pasar. Itulah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, utamanya dari para pelaku bisnis yang berkaitan dengan penerapan manajemen pergudangannya. Nah, manakala kita menelaah lebih jauh tentang manajemen pergudangan ini, maka di sana, di dalam manajemen pergudangan ini, terdapat beberapa prinsip yang mana ini sangat mendukung terciptanya suatu manajemen pergudangan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama adalah prinsip pengawasan. Kalau kita berbicara tentang prinsip pengawasan di dalam manajemen pergudangan, maka ini memiliki fungsi untuk menjamin keberadaan barang yang disimpan di dalam gudang. Penerapan prinsip pengawasan ini secara administrasi di dalam gudang akan dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas berupa pencatatan terhadap barang, baik yang masuk maupun barang yang keluar. Ini adalah prinsip pertama, prinsip pengawasan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pemeliharaan. Di dalam prinsip pemeliharaan ini ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam penyimpanan barang. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian itu diantaranya adalah yang menyangkut tentang temperatur dari gudang tersebut, kemudian juga yang menyangkut aspek keamanan dari gudang tersebut, juga yang berkaitan dengan kelembaban gudang maupun kebersihannya. Ini adalah termasuk di dalam ranah prinsip pemeliharaan. Kemudian prinsip yang ketiga di dalam manajemen pergudangan adalah prinsip penyimpanan. Berbagai aktivitas yang berkaitan ataupun berhubungan dengan aspek penyimpanan ini adalah yang pertama, perusahaan harus menentukan lokasi penyimpanan barang yang tepat dengan mengacu kepada kriteria dari barang yang akan disimpan, yang berguna untuk memaksimalkan pemanfaatan gudang dan juga mempermudah dalam proses pencarian barang
manakala dibutuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan tentang cara menyimpan barang sehingga akan mempermudah karyawan dalam kegiatan-kegiatan penyimpanan dan juga pengembalian barang dari gudang. Sehingga tentunya di dalam proses penyimpanan ini akan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus mendapatkan perhatian khusus di dalam manajemen pergudangan. Nah, semua perusahaan tentunya menginginkan bahwa di dalam aktivitas pengelolaan gudangnya, seperti yang kita sampaikan tadi, akan mencapai tataran efektif dan juga efisien. Nah, untuk mencapai pada kondisi seperti itu, maka di sana terdapat beberapa indikator dari kesuksesan suatu pengelolaan gudang. Indikator-indikator tersebut, yang pertama adalah indikator yang berkaitan dengan proses penerimaan. Di dalam proses penerimaan barang harus dilakukan pemeriksaan yang mana di dalam pemeriksaan itu mengandung unsur pendataan yang ada kaitannya dengan berbagai hal. Misalnya, tentang berapa lama waktu yang digunakan untuk menerima barang. Atau mungkin yang berkaitan dengan pencatatan barang masuk. Atau bisa pula yang berkenaan dengan penempatan barang-barang yang telah diterima. Jadi ini kesemuanya adalah menyangkut tentang proses penerimaan. Kemudian indikator yang kedua adalah pengembalian pesanan. Dalam hal pengembalian pesanan, haruslah dikenali yang menjadi penyebab pengembalian atas barang-barang tersebut oleh para pelanggan. Pengembalian barang-barang ini dapat terjadi atau dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antara yang bisa menyebabkan terjadinya pengembalian barang itu adalah karena adanya kesalahan produk. Bisa pula karena faktor kerusakan pada saat transit. Atau bisa pula karena adanya kesalahan alamat. Atau mungkin pula karena terjadinya keterlambatan pengiriman. Dan masih banyak lagi yang bisa menyebabkan munculnya pengembalian barang. Ini adalah indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga adalah proses pengambilan. Di dalam proses pengembalian barang, maka pengukuran atas ketepatan proses tersebut itu merupakan sesuatu yang teramat penting. Pengukuran ini bagi
dunia usaha sering dilakukan dengan menerapkan suatu formula yang disebut dengan picking accuracy. Sehingga dengan formula picking accuracy ini akan diperoleh jumlah yang akurat dalam proses pengambilan barang. Ini adalah indikator ketiga. Kemudian indikator yang keempat adalah yang berkaitan dengan lead time. Lead time ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk menerima pesanannya, di mana ini seringkali diistilahkan dengan waktu tunggu pesanan. Di dalam pengiriman barang, ini haruslah dipastikan bahwa barang-barang tersebut akan tiba dengan cepat dan juga tepat, tanpa ada kekurangan dari produk-produk yang dikirimkan tersebut. Itu adalah beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, di mana dalam hal manajemen pergudangan ini juga mengalami suatu kemajuan. Seiring dengan tadi, maka akan semakin banyak perusahaan yang menerapkan sistem manajemen pergudangan dalam rangka memperbaiki kondisi dari sirkulasi barang perusahaan, mulai dari penerimaan, penyimpanan, sampai pada keluarnya suatu barang. Nah, di dalam menentukan sistem manajemen pergudangan ini, ada beberapa hal pula yang harus mendapatkan perhatian. Apa yang menjadi perhatian itu? Di antaranya yang pertama adalah kemampuan dalam mengorganisasikan gudang supaya penomoran, pelabelan, penyimpanan, pengambilan, pengepakan, dan juga sampai pada pengiriman barang dapat dilakukan dengan lebih singkat. Nah, yang kedua, yang perlu menjadi perhatian juga adalah yang menyangkut tentang pelaporan real time serta monitoring yang dapat diakses kapanpun dan juga dimanapun, terutama untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mencatat seluruh aktivitas di dalam gudang, seperti masuk maupun keluarnya barang, atau yang berkaitan dengan jumlah persediaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan multi warehouse, yang ini dapat mempermudah pengelolaan cabang yang terletak di berbagai lokasi. Dan yang keempat adalah yang perlu mendapatkan perhatian manakala menentukan sistem manajemen pergudangan, yaitu integrasi dengan sistem otomatis lain, seperti misalnya sistem manajemen aset atau dengan sistem manajemen proyek dan sebagainya, yang dapat mengoptimalkan
proses dari sistem manajemen gudang ini. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen pergudangan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semakin sukses usahanya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas beberapa tema di kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.